kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network di mana saja Anda berada. Dan saudara, masih dalam suasana Lebaran Idul Fitri ya bagi saudara-saudara kita yang beragama Islam. Dan tentunya saudara, kita tetap menjalin hubungan silaturahmi ya, supaya kehadiran kita di tengah-tengah saudara-saudara kita itu bisa menjadi terang ya, menjadi garam, bahkan menjadi berkat. Amin saudara. Nah, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan bersukacita di hadapan-Mu sebab Tuhan telah bawa kami di hari ini, dan kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang beragama Islam yang sedang bersukacita karena mereka sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kiranya kami pun bisa menjadi garam, menjadi terang di tengah-tengah keberadaan kami, di mana saudara-saudara kami, sahabat, teman-teman kami yang beragama Islam juga bersukacita karena hari Idul Fitri. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, dan kiranya firman Tuhan ini akan memperlengkapi kami sehingga kami semakin teguh di dalam Engkau, dan semakin hari semakin dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami didapati orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di Yohanes pasal 13 ayatnya yang ke-35, ini ayat hafalan. Di sana dikatakan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi kasih adalah tanda, ya kan, bahwa kita adalah murid Kristus. Jadi ciri orang Kristen itu adalah kasih. Amin. Kasih. Maka dimanapun saudara pergi dan berada, saudara harus menghadirkan kasih. Nah saudara, tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah menangis. Sudah pernah menangis? Saya juga. Karena menangis adalah hal yang manusiawi yang dialami oleh semua orang. Orang menangis itu bisa macam-macam. Orang bisa menangis saat menyembah Tuhan, saat berdoa, ya kan? Di awal-awal saya masuk gereja, saudara, itu saya tidak bisa menahan air mata saya yang terus mengalir saat mengangkat pujian ataupun lagu-lagu penyembahan. Saudara, jadi menangis itu adalah hal yang manusiawi, dan saya pastikan saudara pernah mengalami, ya kan? Nah, ada menangis karena dia kehilangan seseorang, ada juga orang menangis karena kecewa, disakiti hatinya, ya kan? Ada juga orang menangis karena ya diputuskan cintanya, ya kan? Ya banyak hal saudara. Tapi juga orang menangis saat dia menyembah Tuhan, saat dia berdoa. Ada tangisan kesedihan, tapi ada tangisan kebahagiaan. Amin. Nah saudaraku yang kekasih, Yesus pun pernah menangis waktu mendengar Lazarus sakit. Hatinya sedih waktu mendengar orang yang dikasihinya itu sakit.
kedua saudara Lazarus yaitu Maria dan Marta mengirim kabar kepada Yesus ya bahwa orang yang dia kasihi sedang sakit. Tetapi saudara, Yesus tidak segera datang ke tempat mereka. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana dia berada. Itu kalau saudara baca di Yohanes pasal 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tentu hal ini yang membuat Maria dan Marta kecewa. Sehingga ada yang namanya persungutan. Ada yang namanya pengeluhan. Ya kan? Jadi ada sungutan, ada keluhan yang keluar dari mulut mereka, bukan ucapan syukur. Mereka berkata misalnya di Yohanes pasal 11 ayat 21 dikatakan begini saudara, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ya kan? Nah saudara, tetapi Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Berarti ada maksud Yesus tidak segera datang mengunjungi mereka. Karena kalau kita lihat di ayat 4 itu yang pertama, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi yang pertama untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia. Menyembuhkan orang sakit merupakan hal yang luar biasa saudara. Tetapi membangkitkan orang mati merupakan mujizat yang melebihi akal manusia. Tetapi Yesus sanggup melakukan hal itu. Amin. Yang kedua di ayat 15 di Yohanes pasal 11 ya ayat 15 dikatakan begini saudara. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara, yang kedua supaya mereka belajar percaya. Ya kan? Bukan asal percaya saja, tetapi sungguh-sungguh yakin kepada Tuhan. Sungguh-sungguh percaya dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang ketiga di ayat 23 dikatakan begini saudara. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, ini ya maksud yang ketiga ini agar mereka mengetahui bahwa Yesus sanggup membangkitkan orang-orang percaya kepadanya. Saudara, dalam hidup Marta dan Maria, kita pun pernah mengalami hal semacam itu. Kita mungkin sudah bergumul puluhan tahun dengan penyakit, masalah ekonomika, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin belum memperoleh jawaban. Dan menunggu waktu Tuhan bukanlah hal yang mudah, saudara ya. Karena menunggu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan. Nah saudara, seringkali kita tidak sanggup dan tidak kuat untuk menunggu. Tuhan tahu batas kemampuan kita, saudara. Ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, maka dengar baik, Tuhan akan turun tangan untuk kita. Amin. Dan seringkali ya kita komplain, kita mengeluh, bahkan marah kepada Tuhan. Kalau kita belajar percaya seperti yang Yesus katakan, ya apa? Supaya kamu belajar untuk percaya. Nah, saudara, ya kalau kita belajar percaya kepada Tuhan, segala sesuatu ada waktunya.
Amin. Dan pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, saudara. Dan setiap fase kehidupan yang kita lalui, mungkin Tuhan izinkan hal-hal yang buruk kita alami, hal-hal yang membuat tidak nyaman kita alami. Ya, mungkin Tuhan izinkan kita disakiti, Tuhan izinkan kita difitnah, Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Ya kan? Tetapi satu hal, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan tidak mengulur-ngulur waktu untuk menolong saudara dan saya. Itu saudara bisa lihat di Lukas pasal 8 ayat 7. Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada masanya. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Demikian tertulis dalam Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-11. Karena itu mari kita bersikap benar di hadapan Tuhan, bersikap positif ketika Tuhan izinkan sesuatu yang tidak enak terjadi dalam hidup kita. Ya kan? Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Percayalah kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong saudara dan saya. Walaupun melewati lembah kekelaman, kita tidak perlu takut. Karena kita melewati lembah kekelaman itu tidak sendiri, tetapi bersama Yesus. Dan kalau kita bersama Yesus, Dia tidak akan memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, dan ada damai sejahtera di sana. Nah, saudaraku yang kekasih, kita harus tahu, kita harus selalu ingat bahwa hidup kita seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Iya kan? Ketika kita berada di atas, jangan menjadi sombong atau terjebak dengan hal itu lalu kemudian mengandalkan kekuatan sendiri. Begitupun saudara, saat kita berada di bawah, jangan mengeluh, jangan bersungut, jangan ngedumel, ya kan? Tetapi ucaplah syukur senantiasa, karena segala sesuatu ada waktunya, segala sesuatu ada masanya. Nah, saudara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan ketika kita berada di masa-masa yang sukar. Yang pertama, saudara, kalau saudara baca di Ibrani pasalnya yang ke-6, ya, saya akan bacakan untuk saudara. Ibrani pasalnya yang ke-6, ya, pada ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, saudara. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, ya, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan adalah menanti dengan sabar janji Tuhan. Seperti halnya Abraham yang sabar menanti janji Tuhan akan keturunannya selama berapa tahun? 25 tahun. Ya kan? 25 tahun bukan waktu yang pendek. Ya kan? Tetapi dia terus menanti dengan sabar janji Tuhan itu. Ya kan? Yang kedua, saudara, kalau saudara baca di dalam Ratapan, ya. Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26 dikatakan begini, saudara. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi saudara, menanti dengan diam pertolongan Tuhan, dan jangan mengambil jalan pintas. Iya, mungkin iblis selalu menawarkan jalan pintas ketika engkau berada dalam kesulitan, dalam masalah. Ya, ingat bahwa segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Amin. Jadi harus kita menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti dengan sabar
dan jangan mengambil jalan pintas, saudara. Yang ketiga, tertulis begini di Filipi ya, ada kalimat yang menarik di Filipi pasalnya yang keempat ya, ayatnya yang keenam. Di sana dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudaraku yang kekasih, harus nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Jadi jangan ada persungutan, jangan ada sungut, jangan ada keluh kesah, tapi ucapanlah syukur. Nyatakan di dalam doa dengan ucapan syukur. Tuhan tahu kebutuhanmu, ya kan? Tuhan tahu juga kekuatan, batas kemampuan kita. Ketika kita belajar menaikkan ucapan syukur kepadanya, kita tidak bersungut-sungut, ya. Ya, ketika kita tetap bersuka cita, ya kan? Ketika kita tidak ngedumel, ya kan? Tetapi mengucap syukur dan tetap bersuka cita menghadapi persoalan, maka dengar baik, Tuhan akan menyatakan pertolongannya dengan segera kepada kita. Setiap persoalan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Itu kata Alkitab. Sebab Allah setia dan oleh karena itu Dia tidak akan memberikan kita dicobai. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui atau melebihi kekuatan kita. Dan dikatakan pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Katakan haleluya. Itu sudah baca di 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Nah karena itu saudara, biarlah selalu ada ucapan syukur dalam hidup kita dan tetap bersuka cita sambil percaya kepadanya. Maka Tuhan akan memberkati, menolong, dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sangat menyadari bahwa segala sesuatu ada masanya, ada waktunya, dan ketika Tuhan izinkan kami mengalami hal yang tidak mengenakan, diizinkan kami difitnah, diizinkan kami ditipu, diizinkan kami mengalami hal-hal yang buruk, ya, karena dikatakan bahwa kebenaran, kemalangan orang benar itu banyak. Maka kami tetap menunjukkan sikap yang benar, yaitu mengucap syukur sambil berserah kepada Tuhan. Dan dengan sabar kami menanti pertolongan Tuhan, sebab ada waktunya segala sesuatu ada masanya. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea, Jemaat Galilea Community of Christ, bahkan saudara-saudara kami yang sedang berlibur di hari yang fitri, di hari raya Idul Fitri yang mereka rayakan. Kiranya pertolongan Tuhan, penjagaan Tuhan selalu menjadi bagian kami semua, dan ketika mereka bersiraturahmi, Tuhan jaga tidak mengalami celaka, bahkan tidak terpapar oleh virus sakit penyakit. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersuka cita dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi
seperti di surga.